Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi guys. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 19. 19 Januari 2023. Saya masih di Cianjur. Tepatnya di pesantren Anaba. Kecamatan apa? Kecamatan Rancagoong. Oh, Kecamatan Rancagoong. Oke. Bersama saya ada seorang ustadz yang ganteng. Silahkan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama ana nama lengkap Aceng Iskandar, tapi di sini biasa dipanggil Iskandar atau Abu Rayyan. Saya alhamdulillah lahir di Cianjur, tepatnya di Parakan Saat, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Namun saya dari tahun 2017 tinggal di Annaba, tepatnya di Kecamatan Rancagoong. Dari 2017. Ya. Mondok di mana aja? Mondok sebelumnya di Badar aja sih. Kalau untuk masa SMP, SMA itu di umum. Oh, umum. Dari SMA langsung masuk Badar atau Enggak, kemana dulu? sempat bekerja dulu Jadi apa? di PT Bekasi. Oh, lama tuh? Berapa lama? Sekitar 1 tahun 5 bulan. Habis kerja langsung ke Badar. Ya. Gimana ceritanya tuh bisa ke Badar dari kerja? Dulu saya tidak ada minat untuk masuk Badar awalnya itu. Cuman saya mempunyai kakak perempuan dan alhamdulillah beliau ini sudah mengenal sunnah dan beliau sempat belajar di Ar-Royah. Oh, sempat belajar di Roya. Ya, cuma sampai semester 3 karena beliau mempunyai penyakit sakit kepala itu yang migrain, cuman parah migrainnya itu. Sampai banting-banting kepala, jadi pulang. Lagi kumat pulang, gak sempet kembali lagi ke sana. Dan beliau mengharapkan anak itu untuk bisa mondok di pondok yang dimana pondok itu sesuai pemahaman dia. Nah, sedangkan saya pada saat itu kondisinya belum mengenal sunnah. Oh gitu? Iya. Terus? Tentunya saya itu menolak permintaan kakak saya ini saat. Saya nolak mentah-mentah, bahkan saya sempat mengatakan ini bukan jalur ana. Kita tidak sejalur. Nah, tapi dengan gigihnya beliau membujuk ana terus juga. Terus-terusan itu ya? Iya. Sampai beliau itu menyampaikan isi hatinya sampai menangis. Menangis saat menyampaikannya itu sampai beliau itu menangis. Beliau berharap anak itu mengikuti keinginan dia dan ini adalah wasiat dari ayah saya. Oh. Waktu dulu. Ya. Dan alhamdulillah Allah takdirkan saya itu untuk luluh hati. Ya, sehingga saya bisa mengikuti keinginan kakak saya meskipun tidak sepenuhnya anak itu berminat. Saya berangkat ke Bogor sendirian. Cuma dikasih rute. Mungkin karena kesibukan kakak anak dan keterbatasan waktunya tidak bisa mengantarkan anak. Di saat berangkat ke sana itu saya sempat nyasar dari Ciapus itu sempat nyasar. Cuman alhamdulillah Allah tunjukkan rutenya sehingga saya itu bisa kembali ke semula terus naik angkutan umum yang sesuai jurusan Pondok Badar. Akhirnya sampailah di Badar. Ya, sampai awal-awal tuh gimana perasaan pas di Badar? Saya selama di Badar mungkin bisa dikatakan 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan. Sholat subuh itu 2 kali. Waduh. Iya. Pertama salat berjamaah di masjid, terus yang keduanya disahkan. Karena apa? Karena ya beda paham itu. Itu selama 1 bulan kurang lebih. Dan alhamdulillah pada saat itu, setelah itu saya akan merasakan capek juga ya. Kok harus seperti ini selama 2 tahun kan nggak mungkin ya. Iya. Sehingga akhirnya saya memberanikan diri untuk mendatangi salah satu ustadz. Oke. Pada saat itu
pada saat itu namanya Ustadz tersebut adalah Ustadz Rusdan. Ustaz Rusdan. Ya, Ustadz Rusdan, anak temuin beliau pada saat itu waktunya maghrib. Oke. Setelah sholat maghrib, anak temuin beliau dan beliau ngajak anak untuk ngobrol di kantor. Anak ngobrol sampai lewat isya. Semua unek-unek anak yang selama ini tidak srek, tidak sama, anak pertanyakan ke beliau. Misalnya masalah apa? Ya, masalah perbedaan seperti sholat subuh tidak ada kunutnya. Terus di sini kenapa pada berjenggot? Ini kan saya belum tahu dulu itu bahwa Dijawabin tuh sama Ustaz. ya, dijelasin semuanya, bahkan sampai perkara bid'ah seperti apa namanya tahlilan, maulid Nabi. Antum tanyain juga tuh. Anak tanyain apa penyebabnya itu nggak jadi, nggak ada gitu di apa di sini. Dan kakak anaknya juga sama seperti ini, anak bilang apa, kenapa gitu, dalilnya apa. Nah beliau itu jelasin semuanya dan alhamdulillah saya sampai menangis. Wow. Saya menangis di situ, ternyata saya yang salah, bukan kakak saya yang salah. Dan alhamdulillah anak terima, dari situ mulai saya membenahi diri. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang. Lanjutlah sampai lulus di Badr. Iya. Terus pengabdian. Iya, pengabdian. Langsung dikirim. Iya, awalnya pengabdian itu saya bukan di sana. Oke, gimana tuh? Dulu waktu pas pembagian apa namanya tempat pengkhidmahan, saya ada teman saya yang apa namanya satu tempat sama anak. Namanya Ustadz Nanang. Oke, Qasim, Ustadz Nanang. ya sama Ustadz Bahar yang dari Brebes. Nah, saya itu bertiga ditempatkan di Hisbah awalnya itu, tempatkan di sana. Dan yang bagian di Merauke itu adalah Ustadz Faisal, orang Sukabumi. Antum ditempatin di yang dekat dari Badr ya? Iya, di situ. Cuman qadarullah, teman ana yang dari Sukabumi ini yang seharusnya di Merauke ini mengundurkan diri. Mungkin dia itu tidak berani untuk ke sana atau beliau ada alasan tertentu karena Allah alam nggak tahu di sana. Cuman qadarullah beliau itu tidak jadi, dan pilihan Syekh pada saat itu Syekh Muhammad kalau nggak salah, atau Syekh Bujad gitu yang menentukan. Akhirnya ana yang ditunjuk untuk menggantikan Ustadz Faisal ini. Akhirnya ana yang berangkat ke sana. Nah di sana itu durasinya selama 1 tahun. Nah mulailah berangkat pas menjelang asar itu, berangkat dari Hisbah itu. Asar apa zuhur gitu. Terbang dari Jakarta ke Kalau terbangnya itu sore. Oh, Sore berangkat dari bandara Jakarta. Mendarat di sana itu subuh. Karena sebenarnya hitungannya 7 jam saat. Cuman dari sini ke sana itu jadi seakan-akan waktunya itu lebih cepat. Oh gitu. iya benar. Jadi lebih cepat itu. Beda 2 jam kalau nggak salah dari sini sama. Habis beres mendarat langsung mendarat di sana itu disambut sama teman-teman di sana. Oh, disambut ya. Nah, disambut sama teman-teman di sana, dan teman-teman di sana itu di masjid itu ada Ustadz Sulaiman, ada Ustadz Ardiansyah, ada Ustadz Rian, sama temen di sana itu Apip, ya, orang sana. Nah, jauh dari bandara ke tempat dakwah? Ya sekitar 30 menit lah. Oh ya, dekat. Termasuk dekat. Nah di sana masuklah ke masjid di sana. Jadi tinggalnya di masjid? Iya, kita tinggal di masjid. Semua barang-barang di masjid pada situ. Karena tidak ada bangunan untuk penyimpanan barang kita. Baju yang kayak gitu, terus tempat masak, mejikom itu di masjid. Itu belakang masjid, di belakangnya itu digunakan untuk penyimpanan itu. Nah pas anak datang itu seperti itu kondisinya. Pakai tirai, cuma dihalangin pakai tirai aja. Gimana tuh pas awal dakwah ada apa aja yang ditemukan? Yang di sana yang saya temukan, yang pertama kali anak terjun mengamalkan dan menjalankan tugas dari yayasan, yang pertama masalah imam di sana, itu tugasnya itu jadi imam pasti itu ya.
imam, terus juga khutbah di sana kita bergiliran. Cuman kita juga melibatkan ustadz dari luar. Dalam 1 bulan itu kadang 1 atau enggak 2 ustadz. Soalnya setiap pengkhidmatan itu kan 2 orang. Oh iya. Jadi setiap bulan itu harus tampil di podium itu. Terus juga ngajar anak-anak biasa. Itu aja sih. Pertama kali ana menjalankan. Cuman beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah sekitar 2 bulan kemudian saya mulai ngajar di luar. Ditugaskan, bukan ditugaskan ya, diminta untuk ngajar di satu mahad. Pada saat itu nama mahadnya itu adalah Hidayatullah. Mahad Hidayatullah. Mahad Hidayatullah. Kebetulan di sana itu ada salah satu ustadz lulusan Madinah, namanya Ustadz Syamsuddin. Tapi asli Papua situ? Asli Makassar beliau. Oh, Makassar. Asli Makassar. Nah, ana diminta untuk ngajar di sana. Alhamdulillah saya menjalankan di sana sampai selesainya di sana. 1 bulan mau pulang saya baru resign. Oh iya. Digantikan sama yang baru pada saat itu. Kondisi masyarakat gimana, welcome atau? Alhamdulillah di sana itu menerima dakwah kita. Cuman yang jadi masalah itu di sana karena mungkin ya program sebelumnya itu tidak ada kajian umum, tidak ada kajian ibu-ibu. Jadi kita tidak ditolak di sana, cuman mereka itu biasa saja. Sehingga anak itu tindakan pertama itu kan membawa matuyat ya. Matuyat? Matuyat itu buku saku itu yang kecil. Oke. Oh iya. Yang dulu kita bagikan itu. Nah, anak bawa dari sana. 1 dus kalau nggak salah, isinya 1.000. Itu bagikan saya pertama kali membagikan saya ke warga sekitar. Saya datangi sambil ngobrol, terus diajak orang tua bapaknya itu untuk datang sholat berjamaah. Soalnya setiap sholat itu setengah barisan. Setiap sholat setengah baris, sisanya itu anak-anak. Oh, anak-anak mau lumayan banyak? Alhamdulillah anak-anak itu yang perempuan, yang laki-laki juga ada di sana. Gitu. Pada ke masjid. Kebanyakan itu anak-anak. Terus juga di sana itu yang rajin itu, yang bisa dikatakan rajin itu ada satu bapak-bapak orang Makassar namanya Pak Sanusi. Nah, sama Pak Sanusi. Beliau yang selalu ke masjid duluan iya, dibandingkan sama yang lain. Yang lain emang ada masjid di situ tapi nggak ke situ. Yang rajin itu paling ke masjid yang lain. Bahkan kebanyakannya itu tidak pada ke masjid. Saya melihat itu miris. Tapi untuk penolakan sama kita alhamdulillah nggak ada. Oh iya. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Terus saya bagikan alhamdulillah. Pas sholat Jumat juga anak perhatikan. Pertama kali sholat Jumat di sana anak 2 baris ya di sana itu. Gitu. Yang sholat fardu itu biasanya di rumah. Kalau sholat Jumat dia datang ke masjid. Itu anak perhatikan cuma 2 baris bapak-bapak itu untuk mengisi masjid tersebut. Oh iya. Cerita paling berkesan selama antum 1 tahun di sana itu apa? Anak di sana yang paling berkesan bagi anak gitu ya. Di sana itu kan ada bangunan 2 ya, belum terselesaikan. Niatnya itu katanya untuk TPQ. Oh, madrasah gitu lah ya. Iya, madrasah anak-anak. Itu terbengkalai karena belum selesai bangunannya. Bahkan itu dijadikan kandang ayam sama warga. Gitu. Iya. Terus yang tidak dipakai kandang ayam itu rumput depannya itu sampai tinggi 2 meteran mungkin. Sama anak itu masih tinggian rumput. Iya. Ana berpikir bagaimana ini supaya bermanfaat pada saat itu. Kebetulan Ana kedatangan salah satu ustadz juga dari Makassar, namanya Ustadz Mukhlisan. Ustadz Mukhlisan, dia itu pindahan dari Wamena kalau nggak salah itu nama tempat dakwah dia itu. Terus pindah ke kota, dia merapat ke masjid kita. Ana berpikir sama beliau sharing bagaimana cara untuk bangunan tersebut bisa diaplikasikan sama warga sekitar. Akhirnya sama beliau diskusi, terus ngobrol sama Pak Sanusi yang sering ke masjid itu. Kita ngobrol bertiga, akhirnya menimbulkan ide lah. Kita berusaha untuk menyelesaikan bangunan itu. Saya izin pada saat itu ke Ustadz Zul, bagian bendahara di yayasan.
minta izin untuk menyelesaikan bangunan itu. Dan alhamdulillah Ana dapat izin dari Ustadz Harun. Kalau Ya, dana buat bangun di mana jadinya? Ana mengandalkan, nah dari situ kita nyusun sebuah lembaga, Sad. Jadi di situ ada bagian ketua DKM, wakil, terus juga bendahara sama penasehat. Nah, di situ Anda lihat tokoh-tokoh di sana yang terpandang. Anda jadikan pada saat itu Pak Sanusi sebagai ketua DKM. Oke. Ketua DKM. Jadi sebelumnya tuh belum ada ketua DKM. Nggak ada, Anda nggak. Oh gitu. Nggak jelas di sana itu, Sad. Siapa ketua DKM-nya, siapa bagian. Cuman ada marbot aja gitu pun yang dari yayasan. Jadi antum bikin dulu. Ana bikin dulu lembaga, ketuanya itu Pak Sanusi, Ana sebagai wakil, penasehatnya itu Pak Sugimin, masih warga di sana. Terus bendahara Pak Slamet, terus sekretaris itu tadi Ustadz Mukhlison. Udah jadi, terus? Udah jadi, kita membuat proposal. Ya, kita membuat proposal, terus juga bikin satu kotak amal, dan kita disimpan kotak amal tersebut di bukan di pasar, di masjid, lokasinya itu sekitaran pasar. Oh gitu. Nah, lumayan di sana itu kan jamaahnya rame, jadi kita tempatkan di sana. Sama masjid yang di pasar itu diizinkan? Diizinkan. Oh, iya. Kebetulan yang masih di pasar itu ketua DKM-nya itu masih kerabatnya Pak Sanusi. Oh iya. Makanya diizinkan. Alhamdulillah diizinkan. Terus proposal juga kita bikin, semuanya bergerak untuk untuk menyebar proposal tersebut. Namun yang bertanggung jawab adalah Ustadz Ardiansah pada saat itu. Jadi kotak amal, dananya itu iya. Terus dari proposal itu. Oh, iya. Kita masukin ke Kodim, masukin ke orang-orang yang ada lah, alhamdulillah. Kebetulan saya juga pada saat itu kan ngisi privat di salah satu yang mungkin bisa dikatakan bagian dari aparat ya. Oh iya. Bagian dari aparat. Terus Ana sodorkan ke beliau, dan alhamdulillah beliau memberikan sedikit hartanya untuk membangun TPQ. Masya Allah. Jadilah berapa bulan tuh pembangunan itu? Iya, terkumpullah dana, ada yang berbentuk dana, ada yang bentuk bahan. Oh, ada juga. Ya, kita terima apa adanya. Siapa yang mau ngasih, yang mau beramal silahkan. Mau bentuk barang afadol, mau bentuk dana juga kita terima. Sebelum antum pulang itu udah jadi itu bangunan itu? Alhamdulillah, plester sudah, dicat juga sudah. Cuman pas anak pulang itu sedang pembuatan bak untuk penampungan air bersih. Soalnya di sana itu kalau bikin sumur nggak bisa, saat asin airnya. Asin airnya. Jadi kita itu kalau misalkan mau air bersih untuk mandi atau untuk wudhu, kita beli satu tangkinya itu seharga 400.000. Oke, itu bangunan. Kalau anak-anak gimana? Bagus-bagus atau gimana yang antum temukan dari anak-anak? Ya alhamdulillah anak-anak di sana rajin. Kalau misalkan yang itu ya ada juga sih. Cuman ada kegiatan yang kita buat ya, karena TPQ ini sudah berjalan penyelesaian. Jadi kita itu membuat sebuah kegiatan yang dimana kegiatan ini memanfaatkan waktu anak-anak kosong. Jadi sejenis sanlat lah kayak gitu. Oh gitu. Sanlat. Cuman sanlatnya berkepanjangan, berkesinambungan. Ya. Setiap hari Sabtu Ahad. Oh. Jadi Jumat sore mereka itu datang ke kita. Nginep. Malam Sabtu sama malam Ahad. Malam Senin, menjelang malam Senin itu mereka ada yang pulang. Ada yang nunggu Senin subuh. Oh iya. Senin subuh mereka pulang. Kegiatannya mereka menghafal Al-Quran sama menghafal hadis. 101 hadis yang hadisnya itu yang dihafalkan ke mereka, dan alhamdulillah itu berjalan saat. Dan banyak peminatnya. Dan peminat yang kebanyakan itu bukan hanya warga anak sekitar, tapi yang dari jauh juga pada merapat. Oh gitu? Iya. Masya Allah. Berarti ramai, semakin ramai itu Sabtu Ahad tuh? Alhamdulillah ramai saat. Oh iya. Tapi anak nggak tahu untuk sekarang apakah kegiatan itu masih berjalan atau tidak. Yang antum
temukan di sana yang membuat antum kaget misalnya, oh kok budaya masyarakat gini, atau ada apa kultur masyarakat yang membuat antum kaget? Kalau untuk budaya mungkin masukin budaya, alhamdulillah di sana itu tidak ada budaya yang membuat anak itu kaget ya, antum bilang kaget. Karena orang sana itu di masjid kita itu di sana kebanyakan itu orang Jawa. Oh gitu. Kebanyakannya orang Jawa. Jadi orang penduduk asli itu jauh dari tempat kita itu. Oh. Ada orang Merauke asli ya, asli suku sana. Cuman mereka itu tinggalnya kebanyakannya kan di hutan. Terus juga ada satu komplek khusus untuk mereka. Bukan khusus untuk mereka, mungkin mereka merapatnya ke situ aja gitu. Nggak gabung sama kita. Dan kita itu hanya berdampingan sama non-muslim saja. Di sana itu ada gereja juga di sana, ya sekitar setengah jaman lah dari tempat gereja itu. Terus juga warga-warganya itu kebanyakan di sana, di sekitar masjid itu orang Islam. Oh, iya. Mayoritasnya gitu. Tapi orang Kristen juga ada, kita berdampingan. Bahkan ada yang unik Isat. Dia itu anak orang Kristen tapi ke masjid kita pengen ikut ngaji. Iya. Ana juga lah, kan kamu itu Kristen. Kalau misalkan mau ke sini harus masuk Islam dulu Ana. Terus dia jawabnya gimana? Ya dia kita gimana supaya dikatakan Islam? Kamu harus bersahadat. Jadi setiap ngaji dia bersahadat. Masya Allah. Pulang ya mungkin sama orang tuanya lagi. Ya. Masya Allah sampai kayak gitu. Oke, jadi itulah ternyata cerita dakwah di Papua ya. Ya. Terakhir pesan antum atau motivasi bagi para dai gimana? Ya, Ana berharap ya kepada dai-dai yang siap untuk untuk terjun di luar tempat sendiri, ya kita yang pertama harus sabar. Ya, karena sabar itu memang berat ya. Dan Nabi SAW menugaskan kita untuk sabar itu bukan hanya di saat kita mendapatkan musibah ya, tapi di setiap bentuk kita itu harus bersabar. Sekalipun kita mendapatkan kenikmatan, misalkan harta, kita harus bersabar karena pasti itu adalah ujian untuk kita. Yang kedua, bagi yang siap untuk dakwah terjun di luar daerah kita, kita itu harus bisa bersosialisasi dengan baik. Ya, itu yang utama. Karena yang saya alami selama ini ya, dakwah dengan sikap tegas boleh ya, tegas boleh. Cuman tidak harus ngotot, tidak harus memaksa orang untuk ayo gabung dengan kita. Tidak bisa seperti itu. Kita itu harus tarik ulur mereka. Tarik ulur sehingga mereka itu gabung dengan kita itu tidak ada rasa keterpaksaan. Itu. Terus yang selanjutnya ya kita berdakwah itu harus banyak berdoa dan semua diserahkan sama Allah karena yang membagikan hidayah itu bukan kita tapi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja pesan dari ana untuk para dai. Semoga pesan-pesan ini bisa teraplikasikan oleh kita semua. Dan ana juga masih ya yang namanya manusiawi masih banyak kekurangan gitu ya. Tapi itu yang ana alami selama di sana, dakwah di sana, itu yang diperlukan. Itulah teman-teman bincang-bincang ana dengan Ustadz Iskandar yang pernah dakwah di Papua. Tahun berapa dulu tuh? Kalau nggak salah tahun 2016. 2016an, jadi 1 tahun full di sana baru pulang. Iya. Masya Allah. Bisa dicoba tuh ya. Jadi sebenarnya masih banyak daerah yang butuhkan dai. Betul. Apalagi pedalaman. Jadi ya kita sambil rihlah, kita keluar dari kota kita sesekali, kita berdakwah di pelosok agar merasakan bagaimana kondisi masyarakat yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari kajian. Kalau kita kan berada di kota, kajian terus menerus. Betul. Tapi kalau di pelosok mana ada kajian, nah gitu. Jadi kita sedikit merasakan. Terima kasih
telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.